Biarlah firman Tuhan menuntut setiap langkah kaki kami untuk terus hidup dalam kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah firman Tuhan pagi hari berakar di hati kami, bertumbuh seiring kehidupan kami, bahkan berbuah menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami dengan mulut mengaku bahwa Engkau Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas setiap umat yang dikasihi. Engkau mampu memberkati kami, Engkau mampu memulihkan kami, Engkau mampu menyembuhkan, bahkan Engkau mampu memberikan damai sejahtera, kelegaan bagi kami untuk terus melangkah maju. Karena kami sungguh percaya di dalam Tuhan masa depan sungguh ada, masa depan yang penuh harapan Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih. Kusiapkan hatiku untuk mendengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat
layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Kau hebat, kau dahsyat, kau luar biasa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul lagi di tempat ini, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh karena kasih, oleh karena anugerah, kami boleh ada di sini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk dikuatkan. Kami rindu untuk diteguhkan. Kami rindu untuk dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Biarlah kami boleh kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dalam damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami, karena kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di dalam kami semua. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Bapa berkati kami, urapi kami pakai dengan heran, dengan dahsyat. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh jadi berkat yang besar bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdiri di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara bagi kami semua. Engkau yang menyatakan isi hati-Mu pada kami semua, karena Engkau tahu setiap kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau mengganggu kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tidak punya kuasa di tempat ini, hanya kuasa Tuhan yang bekerja. Roh Kudus bekerja di tempat ini dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ambil alih dan pimpin kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan semua ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang hebat, Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Iya. Judulnya Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Saya akan bacakan nyanyian Syahra Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Amin saudara. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, berarti apa? Firman Allah berkata, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi segala rencana dalam hidup kita, mari kita sertakan Tuhan, kita minta Tuhan campur tangan
dalam setiap kehidupan kita, sekecil apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita lakukan, tanpa Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Firman Allah berkata bahwa Salomo dengan kemegahan yang begitu megah, tetapi salah satu bunga di padang pun dia tidak sanggup untuk membuatnya. Semarak daripada bunga itu dia tidak bisa membuatnya. Kenapa? Hanya Tuhan. Nah, Tuhan mau di sini kita semua hidup minta Tuhan untuk sertai kita. Kenapa? Tuhan mau supaya dalam setiap saat kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Setiap pagi kita bangun, kita bersyukur dengan Tuhan, kita minta Tuhan sertai kita sepanjang hari. Ketika kita lakukan itu, maka pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas kita. Amin. Amin. Tuhan akan jaga kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, walaupun kita mengalami hal yang terburuk, tetapi Tuhan ada di sana untuk apa? Meluputkan kita. Saya sudah pernah cerita beberapa waktu yang lalu, ketika siang-siang saya mau jemput Lani dan dia masih ngajar di Taman Semanan itu, di Ring Road itu, jalannya lurus, tapi ketika saya waktu itu baru habis dari bengkel, jadi saya nggak tahu itu ban depan, belakang motor itu dikasih tambah angin dan kencang sekali. Jadi begitu jalan, bantingan daripada ban motor itu udah berasa, tapi saya biarin aja. Tapi begitu di Ring Road itu siang-siang lagi sepi, di depan saya ada truk yang muat tanah itu ditutup dengan terpal, tapi ada satu kumpalan tanah itu jatuh pas di depan saya. Mau menghindar udah nggak bisa, lindas. Begitu lindas yang motor jatuh dan saya menghadap ke sana. Ini motor bisa putar balik dan lempar saya ke samping jalan. Di belakang saya ada salah satu mobil Daihatsu Taruna. Di belakang mobil ini ada Kopaja yang penuh dengan penumpang. Begitu saya dilempar ke samping, saya dibuang ke samping, mobil Taruna Daihatsu Taruna ini sudah berhenti, cukup lumayan ada beberapa meter di depan saya. Jadi saya udah gitu, tiba-tiba mobil yang dari belakang bis Kopaja ini nabrak karena dia nggak bisa nahan remnya, atau dengan tiba-tiba dia nabrak mobil itu, Daihatsu Taruna itu. Jadi motor saya yang tadi itu ada di bawah kolong daripada mobil itu. Nah, kalau mau diperhatikan, kalau bukan Tuhan yang tolong, siapa yang tolong? Begitu motor ini mutar dan buang saya ke samping. Itu semua dalam pemeliharaan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, saya nggak tahu. Kalau kita tidak berdoa sebelum kita pergi, sebelum kita keluar dari rumah, minta pemeliharaan Tuhan, saya nggak tahu hari itu jadi apa. Saya udah pikir bahwa motor saya udah hancur, tapi begitu di samping itu ada orang-orang yang jualan itu di samping Ring Road itu, banyak yang bedeng-bedeng yang dipikir yang tukang-tukang kayu. Mereka langsung lari datang dan tolong angkat motor itu. Dan ibu itu yang di mobil ternyata seorang ibu, dan dia udah pegang setir dengan kencang. Dia udah nggak tahu mau buat apa karena motor ada di bawah. Dia pikir saya juga ada di bawah. Saya datang dengan begitu itu, saya datang, saya ketemu dia, saya bilang, Bu, nggak apa-apa, aman. Jadi silakan kita angkat
kasih keluar motornya, saya pikir motor udah hancur, tapi motor gak kenapa-kenapa, hanya setirnya aja yang bengkok. Dan saya langsung jemput Lani, kita langsung pulang. Saya tidak antar dia pulang dulu, saya balik ke bengkel dan langsung diperbaiki. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, siapa yang tolong saya pada saat itu kalau bukan Tuhan yang meluputkan saya? Nah, begitu juga dengan kita semua. Pasti kita mengalami hal-hal yang terburuk dalam kondisi-kondisi yang tidak kita duga, tapi tetap Tuhan meluputkan kita. Amin, amin. Nah, itu yang terjadi. Tuhan meluputkan kita. Kenapa? Kita menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Hanya kita mau undang dia hadir di tengah-tengah kita atau tidak. Emang Tuhan ada di sekeliling kita, tapi bagaimana kita minta pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan, bangsa ini belum merdeka. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena memang Tuhan tolong kita untuk keluar dari perbudakan, ya, keluar dari penjajahan. Bangsa Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Ya, di sini dikatakan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, berarti apa? Sia-sialah pengawal itu berjaga-jaga. Kenapa sia-sia? Karena pasti ada penyusup-penyusup yang akan masuk dan menghancurkan. Berapa banyak kali bangsa ini mau dihancurkan, sudah merdeka tahun 45, tapi deklarasi itu sudah terjadi. Tahun 46, 47 masih ada lagi yang datang untuk mencoba merebut kembali. Tetapi ya, bangsa ini berjuang dengan keras. Begitupun dalam hidup kita melawan dengan dosa, kita harus berjuang keras. Berjuang keras untuk apa? Untuk keluar dari setiap kehidupan kita yang lama, yang kita sudah mendeklarasikan hidup kita sudah menjadi baru di hadapan Tuhan. Kita sudah dipulihkan sama Tuhan. Nah, kalau ketika kita sudah dipulihkan, berarti apa? Kita sudah keluar dari segala kehidupan yang lama. Kita masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Tuhan sendiri yang sudah memerdekakan kita. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes, kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Saya akan bacakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, perhatikan baik-baik. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Berarti apa? Kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Kita harus, bagaimana kita tinggal dalam firman Tuhan? Berarti kita harus membaca setiap hari. Baca setiap hari, meluangkan waktu kita harus baca firman Tuhan itu setiap hari. Karena apa? Firman Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan baru. Firman Tuhan itu yang meluputkan kita. Firman Tuhan itu yang membuat kita menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Untuk menjadi murid itu tidak
Tidak mudah. Karena Tuhan mau kita belajar. Belajar, jatuh bangun tetap kita belajar. Suka atau tidak suka tetap kita harus belajar. Ya, mau tidak mau kita harus belajar dalam hidup ini. Kita harus menghadapi hari-hari yang ada di depan. Ya, suka atau tidak suka, tetap kita harus melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau bilang hari ini jangan berlalu, tidak bisa. Pasti dia akan berlalu. Kita akan masuk dalam hari yang baru. Amin. Nah, terus Tuhan mau supaya kita dekat dengan Tuhan. Belajar firman. Belajar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, simpan firman Tuhan itu di hati, dan kerjakan firman Tuhan itu dalam setiap hari, setiap langkah hidup kita, setiap dalam pekerjaan kita. Kita menyertakan Tuhan ada di sana. Ketika kita lakukan itu, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang benar. Kita menjadi orang-orang yang bebas. Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran karena firman. Kebenaran bukan karena kita benar, tidak, tetapi karena firman Tuhan. Kita tahu firman dan kita pegang janji firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita melangkah, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam kemerdekaan kita. Ini yang harus kita kerjakan hari demi hari, hari lepas hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Undang Tuhan dalam hidup kita, minta Tuhan menyertai kita dalam sepanjang hari-hari kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Amin. Oleh sebab itu, tidak perlu kita takut hari-hari ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Ketika kita lemah, Tuhan kuatkan saya. Kita hanya berteriak minta Tuhan kuatkan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan baru, sehingga kita kuat dalam menghadapi segala situasi. Ketika kita mengalami masalah-masalah yang berat, kita tidak melihat tidak ada jalan keluar, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ketika kita mulai berseru kepada Dia, kita berteriak Tuhan minta tolong, Tuhan pasti tolong kita. Ya, saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku harapan. Tuhan ada di sana memberikan kita harapan, memberikan kita kekuatan. Ya, ketika kita berteriak Tuhan tolong kita, pasti Dia akan tolong kita. Nah, di sini dikatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kita kalau kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Kita minta Tuhan menyertai kita dalam segala jalan kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, Dia menanti, Dia menunggu. Ada firman lain dalam kitab Injil dikatakan, ketika kita datang kita mengetuk pintu. Ketika kita mengetuk, Tuhan akan membukakan pintu. Kalau kita tidak pernah mengetuk, apa pintu itu akan sendiri dengan sendirinya dia akan terbuka? Tidak akan terbuka. Berarti apa? Ada satu usaha, ada satu kegiatan yang harus kita kerjakan. Kita harus berdoa, kita harus mengetuk hati Tuhan, kita harus mengetuk pintu sorga supaya sorga membukakan pintu buat kita. Amin. Dan itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita.
sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai apa? Di situ dikatakan sebagai murid-murid Tuhan. Kita sudah dianggap sebagai murid. Berarti apa? Setiap saat kita mau belajar, setiap saat kita ada di kaki Tuhan, setiap saat Tuhan mau melatih kita. Jadi relakan hati kita untuk dilatih sama Tuhan, supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Untuk menjadi orang-orang yang tangguh, bukan kita duduk-duduk tidur-tidurin seperti firman Tuhan katakan, bangun pagi-pagi sampai jauh malam, duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti dengan percuma. Bukan itu, tetapi ada satu usaha yang harus kita kerjakan. Di sini dikatakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dan ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Nah, ini yang terjadi. Berarti apa? Ada usaha kita mengetuk pintu surga, supaya apa? Surga membuka pintunya dan mencurahkan berkatnya melimpah-limpah buat kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Berarti apa? Kita mesti bangun pagi. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Pada waktu apa? Pada waktu tidur. Ketika kita tidur, Tuhan mencurahkan berkatnya melimpah atas kita. Ketika kita tidak mengetahuinya, Tuhan mencurahkan berkat. Damai sejahtera sukacita Tuhan melimpah dalam setiap hati kita. Kita kerja untuk apa? Semua orang kerja untuk mencari damai sejahtera, untuk mempertahankan kita bisa hidup dan damai sejahtera. Kalau orang bekerja tidak ada damai sejahtera, kira-kira dia akan betah bekerja di sana? Pasti tidak. Pasti berpikir untuk keluar dari pekerjaan itu. Karena apa? Tiap saat kita menghadapi situasi yang tidak membuat kita damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu semua orang bekerja untuk mencari damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu tidak ada di mana-mana. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita mengundang Dia masuk dalam hidup kita dan Dia tinggal dalam hidup kita, damai sejahtera itu melingkupi kita. Damai sejahtera itu tinggal dalam hati kita. Di situ dikatakan bahwa damai sejahtera itu penuh di dalam hati kita. Nah, ketika damai sejahtera penuh di dalam hati kita, dengan sendirinya kita akan memuji Tuhan, dengan sendirinya kita akan menyembah Tuhan, dengan sendirinya kita akan menikmati suasana yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita merasa begitu luar biasa dengan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Waktu tidur. Nah, Tuhan memberikan itu pada waktu kita. Ketika kita tidur, Tuhan memberikannya. Coba kita lihat dulu di dalam Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saya ingat satu pujian yang Bapak Gembala nyanyi pada waktu yang lalu, pada waktu yang lalu. Layangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana kan datang pertolongan? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadi semesta. Ada yang tahu? Papi tahu? Gak, lagu lama ya, bisa lihat di YouTube ada. Saya lupa itu. Nah, jadi penjaga siapa? Israel. Tuhan yang menjaga. Di situ dikatakan sesungguhnya
tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Coba kita lihat dari ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah kanan tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Berarti apa? Ada pemeliharaan Tuhan. Itu dibuktikan ketika apa? Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, Tuhan menyertai mereka, Tuhan berjalan di depan mereka dengan tiang awan pada waktu siang hari, dan malam hari dia kasih apa? Dengan berubah menjadi tiang api, sehingga menghangatkan semua umat Tuhan. Ya, panasnya di padang gurun itu luar biasa. Itu bisa mencapai 40-50 derajat pada siang hari, tapi malam hari dinginnya luar biasa dan banyak serangga yang ada hidup di sana. Dan malam hari baru serangga-serangga itu keluar. Nah, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Dia membuktikan bahwa apa? Siang hari dia menudungi mereka dengan tiang awan. Malam hari dia menudungi mereka dengan tiang api. Sehingga mereka tidak mati kedinginan, tetapi mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, serangga-serangga tidak menyerang mereka. Dan itu luar biasa. Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka. Begitupun dengan kita. Kita adalah Israel Tuhan. Jadi Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, jangan pernah melupakan Tuhan. Ya, jangan pernah melupakan Tuhan. Dia akan menjaga kita, dia membuktikan bahwa dia memelihara kita. Di situ dikatakan ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Berarti apa? Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Nah, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti takut mati? Kenapa kita mesti takut bahwa hidup kita akan begini dan begitu? Serahkan hidup kita sama Tuhan. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Amin. Nah, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, gak usah kita takut dalam menghadapi segala situasi, tekanan-tekanan apapun yang terberat sekalipun. Mari kita serahkan sama Tuhan. Bawa itu kepada Tuhan, serahkan hidup kita sama Tuhan, serahkan pekerjaan kita, serahkan segala aktivitas kita sepanjang hari-hari kita. Karena apa? Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita, dan Dia memberkati kita ketika kita tidur. Dia akan mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah. Ya, firman Tuhan bilang begitu. Ada yang tidak pernah tidur malam, berarti saudara tidak akan mendapat berkat. Karena apa? Firman Tuhan bilang ketika kita tidur, Tuhan mencurahkan berkat. Jadi waktu tidur digunakan dengan baik. Amin. Amin, jangan kasih kurang. Tapi kalau saudara punya pergumulan, saudara tidak tidur malam, mari bergumul dengan Tuhan. Ketika kita bergumul dengan Tuhan, kita serahkan dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan kasih kita jalan keluar yang terbaik. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan kepada kita, jangan pernah kita takut, ya. Tetap kita undang Tuhan
dalam segala hal, ya, menyertakan Tuhan dalam segala perkara. Ketika kita kerjakan itu, dan kita akan lihat segala sesuatu indah. Apa yang Tuhan kerjakan itu membuat kita terheran-heran, dan Tuhan melakukan itu yang terbaik buat kita. Amin, amin. Maksudnya, haleluya. Nah, kita lihat lagi ada satu bagian firman Tuhan. Ya, dalam Sakaria 2 ayat 4, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Berarti apa? Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Jadi kota Yerusalem itu, di situ dikatakan bahwa apa? Berlarilah dan katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Berarti apa? Kota Yerusalem yang kecil ini, kalau seluruh bangsa, seluruh umat Tuhan kembali ke sana, bangsa Israel yang sudah tersebar di seluruh muka bumi, mereka kembali ke sana, saudara tahu yang terjadi? Gak cukup, tempatnya gak kuat, karena kota Yerusalem itu kecil, Israel itu kecil. Tetapi dengan perkembangannya sampai hari-hari ini, saudara tahu berapa banyak yang harus ada di sana. Begitu kalau semua kembali ke sana, tempat itu nggak cukup. Ya, tempat itu tak muat. Ya, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini banyak program-program yang membawa kembali orang-orang Israel dalam pembuangan, ya, membawa mereka kembali, dan itu dicari sampai ke ujung-ujung bumi. Dimanapun mereka berada, mereka dibawa kembali untuk kembali, diminta kembali ke Israel. Nah, itu yang terjadi. Tetapi kita yang sudah percaya sama Tuhan, kita menantikan Yerusalem yang baru. Amin. Kita sudah menantikan Tuhan, kita menantikan Yerusalem yang baru yang sudah dipersiapkan Tuhan. Oleh sebab itu, gak usah kita khawatir, gak usah kita bingung dan bimbang, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik buat kita. Amin. Untuk masa ini maupun masa yang akan datang, Tuhan mempersiapkan itu semua bagi kita, orang-orang yang berharap sama Tuhan, yang sudah diangkat sebagai murid. Dan di situ dikatakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Orang-orang yang tinggal dalam firman, yang tinggal dalam firman adalah kita yang telah dijadikan sebagai murid yang mau belajar. Murid itu punya tugas di mana? Dia ada di sekolah. Dia kerjanya apa? Belajar, tes, belajar, tes, supaya apa? Dia menjadi yang dia tidak tahu, dia menjadi tahu, yang tidak bisa dia menjadi bisa, sehingga apa? Dia naik pada level yang semakin hari semakin dia mengerti. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dari hari ke hari kita akan terus bergerak maju. Ketika kita bergerak maju, kita belajar banyak hal yang kita belajar.
banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita tahu, baik itu dari berita, dari mana-mana kita pasti tahu, dari sekolah sendiri kita tahu. Sehingga ketika menghadapi ujian, kita akan lulus uji. Begitupun dengan kehidupan rohani kita. Kita setiap hari kita dilatih, ya, kita belajar firman Tuhan. Ketika menghadapi ujian-ujian hidup, kita tidak lari kepada hal-hal yang salah, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. Kita lari datang kepada Tuhan, kita minta pemeliharaan Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan, dan Tuhan ada di sana dan Dia siap menolong kita. Roh Kudus siap menolong kita, memberikan kita kekuatan baru ketika kita lemah. Nah, ini yang terjadi dengan hidup kita. Nah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, sebab Dia adalah penjaga kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hamba telah selesai berbicara kebenaran firman. Mari Engkau terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Haleluya. Glory bagi Engkau, Anak Gembala yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Mari Engkau bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, yang luar biasa. Ketika kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah di hari-hari yang sukar sulit ini. Kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi Engkau ada beserta dengan kami. Engkau berjalan di depan kami Tuhan, Engkau ada di kiri dan kanan kami, bahkan Engkau menopang kami dari belakang Tuhan, sehingga kami terus maju bersama-sama dengan Engkau, meraih kemenangan demi kemenangan Tuhan yang Kau janjikan pada kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita pada waktu beberapa saat ini, kalau ada yang merasa kurang hari-hari ini, atau merasa bahwa kita tidak ditolong sama Tuhan, kita mengalami masalah dan tekanan-tekanan hari-hari ini, mari kita bawa dalam tangan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, kita serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, dan biarkan Tuhan memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini kami semua Tuhan ada dalam hadirat. Lawat kami Tuhan, Engkau jamahkan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau angkat setiap masalah kami, Engkau angkat setiap persoalan kami Tuhan. Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera yang mengalir dan melimpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar satu hal pagi ini Tuhan. Kami menyertakan Engkau dalam setiap perkara. Kami menyertakan Engkau dalam setiap masalah kami Tuhan. Kami mau menyertakan Engkau dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih. Mari Tuhan Engkau luputkan kami, Engkau bawa kami keluar dari setiap masalah dan persoalan. Biarlah sukacita Tuhan melingkupi dalam setiap kami, memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru, membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Kami semakin hari semakin cinta akan Engkau, semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu.
Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Haleluya, glory bagimu Bapa. Haleluya, ini kami semua Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, terima kasih Bapa, kami telah dipulihkan, kami telah dikuatkan, kami telah diteguhkan. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Dia dan bersyukur, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memeliharanya, Tuhan yang meluputkan kita, Tuhan yang memberikan kita kekuatan baru, Tuhan yang memberikan kita semangat baru. Haleluya. Ajaib Engkau, mulialah nama-Mu, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Glory, haleluya, oh haleluya. Mari angkat suara menyembah Dia. Haleluya, glory bagimu.
bisa terus ada beserta dengan Engkau dan juga melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh mengerjakan firman dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyertakan Engkau dalam setiap rencana-rencana kami dalam hidup ini, bahkan dalam sepanjang hari-hari yang ada di depan kami, dalam setiap pergumulan kami, dalam keseharian kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami mau menyertakan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bukan Allah yang gagal, tapi Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua pada pagi hari ini, sehingga kami kembali dari tempat ini bukan lagi menjadi yang biasa-biasa, kami boleh menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan segala pujian, segala hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagukan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami mengangkat setiap persembahan kami ke hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan kami, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.
Ya, Bapak Ibu terus berdoa. Minggu ini saya sama Tommy, Jose nggak kita online. Oke, saya sama Tommy ada acara sinode pada tanggal 23, 24, dan 25. Tommy nginap ya? Iya, nginap. Saya nggak nginap, bolak-balik. Jadi tiap hari bolak-balik di Sentul SICC. Jadi lumayan. Kalau dari sini pagi kita aman karena kita keluar. Nah, jadi orang masuk Jakarta, kita keluar Jakarta. Tapi sore kita masuk Jakarta, mereka keluar Jakarta. Nah, jadi pas posisinya, jadi bisa bolak-balik pulang. Iya, jadi Bapak Ibu doain. Ada yang mau ikut boleh, tapi bisa nanti bayar di sana. Nggak mahal, hanya berapa, 700 atau 100 ribu? 100 ribu? 100 ya? Iya, 100 ribu. Boleh ikut, ada pastor conference, jadi bisa ikut dari pagi sampai itu tanggal 24, dari pagi sampai malam. Jangan takut, pasti diberikan makan, disediakan oleh panitia. Jadi kalau punya waktu mau ikut, silakan. Ya, ada lagi? Ada lagi? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, oke, di bawah itu nanti ada makanan, bisa kita nikmati rame-rame. Jadi kita berdoa biar Tuhan berkati, ya, makan minum. Jadi jangan pulang dulu, nikmati dulu, ya. Kalau saudara langsung pulang rugi, ya. Ada di bawah, makanannya enak lagi. Ya, ayam boku, lumayan. Tapi untuk anak-anak ada yang ayam goreng. Jadi nggak usah takut. Untuk anak-anak nggak pedas. Haleluya. Tapi Bapak Ibu mau yang nggak pedas juga ada, disiapin, ya. Haleluya. Jadi kita belum bisa untuk prasmanan, tapi nanti kita siapkan waktu-waktu yang akan datang. Amin. Nah, kita nikmati aja yang ada, yang sudah disiapkan. Haleluya. Oke, masih ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan, di mana Tuhan pada hari ini dan hari-hari kemarin ada Hani yang berulang tahun. Tuhan berkati juga dia dengan luar biasa, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis apapun yang dia lakukan hari-hari ini. Tuhan, dalam kehidupan pribadi dia bersama dengan Engkau, dia terus maju bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapak pribadi yang hari ini juga berulang tahun. Ada juga Ibu Agnes, ada juga Allen. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua dengan ajaib, dengan limpahnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, baik dalam pekerjaan Tuhan maupun dalam bisnis, dalam usaha apapun yang kami lakukan, mari Tuhan, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan baru, semangat baru. Engkau bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau bersyukur bahwa apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, Engkau menambahkan umur setahun bagi kami lagi. Engkau mempercayakan kehidupan ini kepada kami. Tuhan, mari Tuhan, Engkau punya rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya satu perkara, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada beserta dengan kami. Engkau menolong kami dan memimpin kami dalam segala hal. Tuhan, terima
Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinode yang akan diadakan pada tanggal 23, 24, dan 25 Agustus. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada beberapa hari ke depan dan kami percaya Tuhan, Engkau ambil alih dan Engkau pimpin Tuhan. Para pemimpin kami Tuhan yang ada di GBI ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah acara ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan, kepada akhirnya. Dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga semua boleh berjalan dengan baik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus. Panitia yang bekerja dengan begitu keras Tuhan, tetap Engkau memberkati, berikan kekuatan baru, berikan semangat baru, dan apapun yang mereka butuhkan Tuhan Engkau cukupkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Glory bagi Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa atas segala pemimpin kami ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan mereka Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap mereka Tuhan. Dan menjelang pada pemilihan umum pada tahun 2024 ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberikan keamanan yang kondusif atas bangsa ini Tuhan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Segala macam kecurangan apapun kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau bekerja dengan hebat, Engkau bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, baik dari pemimpin pusat sampai pada daerah-daerah yang terpencil pun Tuhan Engkau ada di sana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib dan dahsyat dan luar biasa. Berkati kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Mari Tuhan Engkau beserta dengan kami, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Juga ada berkat yang akan kami nikmati sebentar di bawah. Mari Tuhan, makanan minuman yang telah tersedia bagi kami, biarlah Tuhan Engkau kuduskan dan tahirkan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus, sehingga kami ketika kami menikmatinya, kami mendapatkan kekuatan baru dan semangat baru. Engkau membuku berkat-Mu atas setiap makanan minuman ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau, Anak Domba yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita menerima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.